Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah Islam yang dirahmati Allah. Dalam sejarah Islam, dikisahkan bahwa penyakit menular sudah ada sejak dahulu, dan yang paling terkenal adalah saat Sayyidina Umar bin Khattab memimpin. Kala itu, penyakit tersebut dikenal dengan wabah Ta'un Amwas, karena memang penyebarannya dimulai dari wilayah Amwas, sebuah daerah di negeri Syam. Pada tahun ke-18 Hijriah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama para sahabatnya melakukan perjalanan dari Madinah menuju Syam. Namun, mereka harus terhenti langkahnya di perbatasan daerah Syam karena mendengar adanya wabah Ta'un Amwas yang melanda negeri tersebut. Sedikit penjelasan mengenai Ta'un Amwas. Ini adalah wabah yang mengakibatkan penderitanya mendapatkan benjolan di seluruh tubuh, kemudian akhirnya pecah dan menjadi pendarahan. Saat itu, kondisinya benar-benar menyedihkan. Seorang yang terkena penyakit di pagi hari, maka sorenya meninggal, atau mereka yang terkena di sore hari, maka esok pagi bisa jadi sudah meninggal. Jadi, penyakit ini sangatlah ganas dan cepat sekali menimbulkan korban jiwa. Gubernur Syam kala itu adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, seorang yang sangat dikagumi oleh Khalifah Umar. Abu Ubaidah menyambut kedatangan rombongan Khalifah, dan disinilah dialog terjadi. Apakah rombongan harus tetap melanjutkan perjalanan ke negeri Syam atau pulang ke Madinah? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meminta pendapat para sahabat senior, dan akhirnya beliau cenderung untuk pulang ke Madinah daripada melanjutkan perjalanan masuk ke bumi Syam. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebenarnya ingin agar rombongan terus masuk ke Syam, hingga ia berkata kepada Sayyidina Umar, "Apakah engkau lari dari takdir Allah, ya Amirul Mukminin?" Lalu Umar radhiyallahu anhu menyanggahnya dan bertanya, "Jika engkau mempunyai kambing dan ada dua lahan, lahan pertama subur dan lahan kedua kering, maka kemanakah akan engkau arahkan kambing-kambingmu? Jika ke lahan yang kering itu adalah takdir Allah, dan juga jika ke lahan yang subur itu juga takdir Allah, maka sesungguhnya dengan kami pulang ke Madinah, kami hanya berpindah dari takdir Allah yang satu ke takdir yang lain." Kemudian, perbedaan pendapat itu terhenti saat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengucapkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya, dan jika kalian berada di negeri itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya." Sahabat yang dirahmati Allah, akhirnya rombongan Sayyidina Umar bin Khattab pulang ke Madinah, dan Umar sendiri merasa sedih harus meninggalkan sahabat yang ia cintai, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau kemudian menulis surat kepada Abu Ubaidah untuk mengajaknya tinggal di Madinah. Namun gubernur Syam tersebut menolaknya. Beliau lebih memilih bersabar menghadapi penyakit bersama dengan rakyatnya. Abu Ubaidah wafat di Syam dan diikuti dengan kematian sahabat-sahabat lain seperti Mu'ad bin Jabal dan Suhail bin Amr. Total kematian karena penyakit mematikan tersebut adalah sekitar 20.000 orang atau hampir separuh penduduk Syam kala itu. Hingga seorang sahabat mulia dan cerdas mengambil alih kepemimpinan di bumi Syam. Beliau adalah Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat yang terkenal dengan siasat jitu dalam menghadapi masalah, ahli diplomasi, dan nantinya sahabat ini akan membawa pasukan besar untuk menaklukkan negeri Mesir, di mana beliau kemudian menjadi amir atau pemimpin di negeri tersebut. Amr bin As radhiyallahu anhu bahkan pernah dipuji Umar karena kecerdasan dan jiwa kepemimpinannya yang tinggi. Umar sampai berkata, "Tidak pantas bagi Amr bin As untuk berjalan di muka bumi kecuali sebagai seorang pemimpin." Jadi, sahabat mulia Amr bin As
bukan orang yang pantas hanya menjadi rakyat. Sebaliknya menurut Umar, Amru adalah pemimpin dimanapun ia tinggal. Sahabat ini juga yang oleh Umar radhiyallahu anhu akhirnya diajak berdiskusi mengenai solusi wabah Ta'un Amwas. Kemudian Amr bin As mengadakan penelitian di lapangan mengenai bagaimana cara penanggulangan terbaik dari penyakit ini, dan beliau berkesimpulan bahwa Ta'un Amwas menyebar layaknya kobaran api. Sementara itu, manusia adalah bahan yang mudah terbakar atau tertular. Semakin orang-orang berkumpul di suatu tempat, maka semakin mudah penyakit ini berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Kemudian beliau memerintahkan penduduk Syam untuk berpencar demi menghindari penyebaran penyakit. Mereka diminta untuk pergi ke gunung-gunung, ke lembah, dan tempat-tempat lain agar kobaran api penyakit tidak dapat menemukan bahan yang dibakar. Amr bin As berkata kepada rakyat Syam, "Wahai manusia, sesungguhnya penyakit ini apabila menimpa, maka ia akan bekerja bagaikan bara api. Oleh karena itu, bentengilah dari penyakit ini dengan berlari ke gunung-gunung." Sahabat yang dirahmati Allah, setelah penduduk Syam berpisah satu sama lain, hanya dalam waktu yang singkat, penyakit menular Ta'un Amwas bisa diatasi. Dan sekali lagi, Amr bin As radhiyallahu anhu atas izin Allah membuktikan bahwa beliau adalah satu dari sedikit orang yang mampu mengatasi masalah super sulit, yang bahkan sahabat secerdas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta pendapat atau solusi dari beliau. Demikianlah salah satu kisah mengenai jasa dari sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu kepada agama Islam. Semoga negeri ini dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai bentuk wabah menular, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran atau solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh umat-umat terdahulu. Sebagaimana kisah sejarah bukan hanya cerita yang cukup kita dengar saja, namun harus kita jadikan sebagai pemecah masalah di masa kini dan masa mendatang. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada sahabat semua saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.